Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Yang bukan, saya minta Anti Cynthia. Mari kita mengangkat pujian. Rukun kau hadir di sini. Tidak, hidup di depan itu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semuanya kita berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mengangkat pujian seterusnya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, firman-Mu biarlah berdaulat. Kalau kita sudah mendapatkannya, silakan baca di sini. Tajuknya Tuhan ini mungkin kita tidak mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu saya ingin membawa kita tema hidup yang berharga. Dan apa yang dikatakan dalam hal yang kedua ini, di sini dua perumpamaan yang berbeza di dalam ayat ini. Dua perumpamaan yang berbeza, yaitu pertama yaitu rumah duka. Kenapa dalam firman Tuhan ini dia mengumpamakan suatu perkara itu? Kenapa dia tidak bagi perumpamaan yang lain? Kenapa dia memberi perumpamaan? Kenapa kita harus pergi ke rumah duka? Kenapa? Kadang-kadang orang tua berkata, bagus lagi kamu pergi, bagus lagi kamu tolong pergi di rumah orang duka itu, kamu menolong mereka daripada kamu pergi orang kawin itu hidup, dia bilang. Tapi kalau orang mati ini, dia bilang, kalau kita tidak datang menolong situ, dia bilangnya, kalau kita ada kesusahan, dia bilangnya, siapa mau angkat layung kita? Begitu kan, orang tua selalu cakap begitu. Kalau kita dia bilang senang kalau orang pesta, bilangnya, kalau rumah pesta senang, dia bilang, sebab tidak bayar kau angkat apa. Tetapi kalau rumah duka, orang lihat, oh dia ada di sini, dia menolong di sini. Jadi apabila kita dalam kesusahan, orang itu akan tolong kita lagi. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu di dalam ayat yang kedua ini, kita belajar untuk menghargai hidup kita. Dia mengajar kita untuk menghargai hidup kita dan mengajar kita untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan dan terus mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita lihat kalau orang yang sudah meninggal, mereka boleh melakukan lagi perkara-perkara yang orang hidup ini melakukan, tidak kan?
Apa yang orang meninggal tuh orang meninggal itu kan hanya baring, kita hanya kasih mandi dia, kita hanya urus dia sampai ke tanah perkuburan, dia tidak boleh buat apa-apa lagi. Tetapi kalau orang hidup, mereka masih boleh melakukan perkara-perkara di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Kalau iman kita mati, bolehkah kita melakukan perkara-perkara yang baik itu? Tidak kan? Kalau iman kita sudah mati, kita sukar untuk kembali kepada Tuhan. Maksudnya, kalau kita sudah membawa hidup kita ke dalam dunia ini, dikuasai dunia ini, iman kita sudah mati. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini, marilah kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Dan dia katakan sini, kematian diumpamakan tentang iman seorang Kristen. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sukar untuk kembali kepada Tuhan. Betul? Oleh sebab itu, dia berkata bahwa pentingnya hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata dalam hal yang kedua, yaitu rumah pesta. Di dalam rumah pesta ini, dia berkata bahwa apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat di rumah pesta itu? Masa kamu tidak pernah pikir orang kawin? Pernah kamu kepikir apa? Pesta-pesta lah, apa saja lah. Apa yang kita dapat di sana? Hah? Kalau kita bilang kita dapat makan, orang buka pun dapat kita makan kan? Tapi apa yang kita dapat di sana? Hah? Hah? Apa? Bermesraan dengan mereka. Kita boleh ketawa-ketawa. Tapi kalau orang duka, kamu ketawa, bisa ketawa dibeli, nanti hutang bilang. Nah, kan kena denda. Atau kalau ada orang meninggal sana baru kamu pokoknya hanya tahu keseronokannya, sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia berkata di sini mengajar kita untuk tidak taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya semakin jauh daripada Tuhan. Karena kita ingat kalau kita sudah bersatu dengan dunia ini, kita sukar untuk menikmati kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita lupa sudah siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita kan? Tapi kalau kita sudah bersukaria, kita tahu juga sebut nama Tuhan itu, betulkah? Kan? Di masa kita ada sukacita di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maksud firman Tuhan ini tidak salah. Kita pergi ke rumah pesta kah, ke rumah duka kah, yang penting iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena inilah yang diumpamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama hidup kita ini, kita harus menghargai hidup kita. Sebab kalau kita sudah mati, kita tidak dapat lagi memuji Tuhan. Kita tidak dapat lagi mendengar firman Tuhan. Kita tidak dapat lagi melakukan apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita hari ini untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun sebab saya tidak tahu macam ini, kenapa kita tidak menyanjungi Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kenapa tidak sebut sejak nama Tuhan itu? Kan? Kenapa kita tidak undi Tuhan sejak? Sebab Tuhan itu yang memberi kita satu kedamaian dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu yang memberi kita keselamatan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dalam hal yang ketiga, dorongan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu marilah kita belajar untuk selalu menghargai kehidupan kita melalui belajar taat, belajar setia, dan belajar menuruti kehendak Allah di dalam kehidupan kita.
Kita tahu siapapun kita, apapun yang kita lakukan, siapapun pemerintah kita, yang penting mereka menjaga kita dengan baik-baik, menjaga kita dengan aman dan damai, supaya kita dapat memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, siapakah pemerintah kita itu? Adalah Yesus Kristus yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Jadi kita ingat di mana kita berada, kita ingat Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus pimpin saya. Kita harus selalu sebut nama Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya Tuhan itu tetap menjaga, memelihara dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu menghargai hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Persembahan dibawa oleh Bapak Jilin dan Ibu Darmain.
Itulah maksudnya kalau ke mundur terus tidak naik. Begitu. Kan kita tidak jadi.